Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Arch Linux. Tapi ini bukan Arch Linux yang biasa yang bisa Anda download kemudian Anda install secara manual dengan menggunakan command line. Ini adalah Arch Linux GUI. Nah, untuk Anda yang tertarik untuk menggunakan Arch Linux tapi kemudian terkendala karena membutuhkan setup yang agak memakan waktu karena menggunakan basis command line proses installnya, maka Anda bisa mencoba Arch Linux GUI yang beralamat di archlinuxgui.in India kalau tidak salah. Ya, di sini prinsipnya ini adalah sebuah Arch Linux. Welcome to Arch Linux GUI, a fast offline graphical installer for vanilla Arch Linux. Ya, jadi ini akan cocok untuk model-model seperti saya yang kadang ingin mencoba Arch Linux tapi terkendala harus menggunakan CMD-an, kemudian harus connect ke internet untuk menginstal package yang saya butuhkan, yang mana pada saat tidak punya koneksi tentu akan sangat merepotkan. Nah, di sini bisa menjadi sebuah alternatif untuk Anda yang segera ingin memiliki kata-kata I use Arch by the way. Ya, Anda bisa mencoba ini dengan cara yang sangat simpel karena sudah menyediakan Calamares untuk menginstalnya. Dan yang menarik dari Arch Linux GUI ini adalah ketersediaan berbagai macam desktop environment. Ya, di sini ALG Project provide you with 12 edition dengan KDE Plasma, GNOME, XFCE, Cinnamon, Mate, i3 dan BSPWM. Ya, semua edisi dapat diinstal dengan menggunakan graphical. Ya, downloadnya bisa dari SourceForge atau OSDN, dan di sini ada beberapa preview tampilannya yang menggunakan KDE Plasma, kemudian GNOME, XFCE, Cinnamon, Mate, dan Window Manager Edition. Yang kita bahas kali ini adalah yang versi Cinnamon. Kenapa Cinnamon? Ya karena saya sedang agak bosan dengan tampilan KDE atau XFCE karena terlalu sering mereview kedua desktop environment itu. Sekarang kita coba yang versi Cinnamon, dan kalau di download di sini akan ada dua pilihan, yaitu Cinnamon Theme Edition. Ya, jadi akan menginstal vanilla Arch Linux dengan menggunakan desktop environment Cinnamon, akan tetapi sudah ditambahi pula dengan dukungan NVIDIA System Wide Dark Theme termasuk untuk web browsernya. Sudah ada media player, printing service, Bluetooth with Blueman, bukan Blueberry. Kemudian ada Office Suite yang sudah ada MS fontnya, lalu sudah ada kustomisasi LightDM dan adanya Aura Helper untuk full upgrade sistemnya. Anda bisa mendownload yang versi Theme Edition ini ataupun yang Pure Edition, yang mana akan menginstal Arch Linux dengan Cinnamon yang apa adanya, tampilan masih mentah tanpa kustomisasi apapun. Nah, di sini saya pilih yang Theme Edition saja, dan Anda bisa mendownload dari SourceForge atau OSDN. Ukuran installernya hanya sekitar 1,8 GB untuk yang versi Cinnamon Theme Edition ini. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Cinnamon, masih tentang Arch Linux GUI, perlu saya sampaikan juga di sini untuk tampilan yang lain. Ada KDE Plasma Theme Edition, juga ada yang membawa hal yang hampir sama, dan ada juga versi Pure. Kemudian yang GNOME juga ada GNOME yang Theme Edition, ada juga GNOME yang Pure, XFCE Edition, XFCE Pure, kemudian ini Cinnamon tadi, ada Mate Theme Edition, dan ada Mate Pure Edition yang benar-benar tradisional seperti ini. Lalu ada i3 untuk Anda yang membutuhkan window manager yang ringan, bisa juga pilih i3 atau BSPWM yang sudah datang dengan berbagai pengaturan yang biasanya memang dibutuhkan untuk melakukan kustomisasi seperti Picom, Rovi, dan Polybar. Lalu ada juga Zen Edition untuk merayakan 25 tahun KDE Plasma, tapi di sini syaratnya harus connect internet untuk menginstal edisi ini. Tapi untuk yang lain tidak perlu menggunakan koneksi internet, jadi tinggal download salah satu versi yang Anda sukai saja, baik itu Theme Edition maupun yang Pure Edition, maka Anda bisa menginstalnya secara offline. Baik, untuk
Secara user interface secara umum di sini saya close dulu. Ya, secara look and feel ini adalah cinnamon, tapi seperti yang sudah dijelaskan di websitenya, ini sudah di tema dan secara tampilan menjadi seperti ini. Kita lihat secara penggunaan konsumsi memorinya seperti apa. Yang pertama tentu untuk Anda yang ingin menggunakan Arch, maka logo ini adalah logo yang Anda cari, Arch Linux. Di sini kernelnya sudah kernel yang sangat baru, 5.14. Kemudian package-nya, ya karena ini basis vanilla Arch hanya ditambahi beberapa aplikasi standar, maka package-nya ini sangat minimalis, 800-an saja. Kemudian desktop environment Cinnamon 505, VM theme-nya Cocktail Dark, dan ikonnya Tela Circle Dark. Kemudian secara memori, ya ini tipikal memori yang biasa dikonsumsi oleh desktop environment Cinnamon, 800-an saat tidak menjalankan aplikasi apapun, sehingga rekomendasi minimal sekali Anda yang paling tidak 2 GB, atau kalau perlu yang lebih ringkas nanti bisa memilih yang XFCE atau yang i3. Itu dari sisi konsumsi memorinya. Dari sisi aplikasi bawaannya kita cek, ya secara aksesoris di sini adalah aplikasi yang biasa dibawa oleh Cinnamon, termasuk file manajernya juga di sini menggunakan Nemo yang tampilannya ya secara sekilas ini sudah sangat beda dengan Linux Mint yang terkenal flagshipnya Cinnamon. Jadi tidak ada ornamen-ornamen yang mengingatkan kita dengan Linux Mint karena secara feel-nya sudah berbeda di sini. Kemudian untuk screenshot sudah ada, text editor juga. Oke, di sini text editornya membawa text editornya GNOME, jadi menggunakan Gedit, tapi ini sudah versi yang sangat baru, 40.1. Ya, tidak masalah meskipun tidak menggunakan khasnya Cinnamon. Kemudian di bagian education ada LibreOffice Math, ada LibreOffice berarti sudah ada LibreOffice Suite di sini. Untuk grafik hanya ada document viewer, image viewer, LibreOffice Draw, sekali lagi satu paket, Firefox dan LFTP. Lalu di bagian Office di sini untuk LibreOffice seharusnya sudah versi yang baru tentu saja, karena ya Arch Linux itu kan rolling release, jadi selalu membawa paket-paket yang terbaru. Dan di sini untuk LibreOffice kita akan mendapati versi 72. Oke, sudah sangat baru. Dan tadi di deskripsi websitenya sudah ada Microsoft Font, dan ya cerdasnya di sini oleh developernya langsung dipasang Times New Roman sebagai standarnya. Ya, tahu kalau yang paling sering digunakan adalah Times New Roman. Selain tentu saja font-font yang memang sudah umum ada di dunia Linux seperti ini. Tapi ya Microsoft Font sangat diapresiasi kehadirannya di sini. Apalagi sudah di-set sebagai default, termasuk untuk LibreOffice. Kalau Anda cermati di sini secara model tampilan juga sudah di-set ke tampilan yang ya bukan standarnya LibreOffice yang mentah, tapi di sini sudah dikustomisasi dan oke, jadi terlihat lebih modern tentu saja, meskipun sama-sama LibreOffice, tapi secara theme-nya by default sudah dibuat seperti ini, plus sudah menggunakan Times New Roman sebagai standar. Kemudian dari sisi sound video, nah sekali lagi di sini VLC Media Player sudah ada, sehingga normalnya multimedia codec sudah tidak perlu Anda risaukan lagi, sudah bisa langsung menjalankan MP3 atau format video lainnya. Kemudian di bagian administration ada print, manage printing, terminal. Di preferences di sini ada ya pengaturan standar desktop environment Cinnamon yang sering kita jumpai juga di Linux Mint, mulai dari theme dan sebagainya, places, desktop dan home. Oke, kemudian secara look and feel di sini untuk desktop background ya kita tengok seperti apa. Yang jelas ketika pertama kali menjalankan kita akan disambut dengan wallpaper ini, wallpaper logo Arch Linux. Dan di sini sudah ada wallpaper yang ya oke, ini wallpaper yang tidak biasa kita jumpai. Ya, seingat saya di Linux Mint tidak ada yang seperti ini, jadi tidak
tidak benar-benar mengcopy yang ada di Linux Mint. Oke, ada Adwaita, default background, dan semacamnya. Oke, bisa tampil lebih fresh. Oke, kemudian tentu saja kita bisa melakukan pengaturan themes di sini. Sudah ada opsinya. Hanya saja seberapa banyak theme yang sudah dibawa, ternyata hanya Kokir, kemudian Tela Circle, Control juga Kokir, minimalis memang, dan ya hanya Kokir yang ada di sini, tapi tentu saja tidak ada masalah, Anda bisa menambahkan theme baru. Jadi di sini memang fokus pada satu tema standar yang perlu saya apresiasi adalah di sini tidak banyak rasa Linux Mint yang muncul di sini yang terkenal dengan flagship cinnamonnya. Jadi memang secara identitas bisa lebih lebih punya ciri khas tersendiri, tidak benar-benar meniru tampilannya Linux Mint. Kemudian secara penambahan aplikasi baru, tentu saja di sini karena belum ada PAMAC, Anda untuk menambahkan aplikasi baru bisa dengan menggunakan Pacman. Kita coba misalnya Inkscape. Ya, bisa dengan menggunakan perintah seperti ini, sudo pacman -s nama paketnya, tinggal install saja. Dan tentu saja untuk Anda yang memang terbiasa menggunakan keluarga Arch, mulai dari Endeavour, Manjaro, atau Arch Linux versi yang lainnya, Anda sudah terbiasa menggunakan perintah semacam ini. Dan kalau memang membutuhkan GUI, maka Anda bisa menginstal Octopi atau PAMAC. Itu dari sisi cara menginstal aplikasinya. Untuk menginstal Arch Linux ini, karena tadi kita bahas salah satu tantangan ketika ingin menggunakan vanilla Arch adalah proses instalasinya yang menggunakan text base, yang membutuhkan perlu menyanding tutorial seperti itu. Maka di sini bisa diatasi dengan keberadaan graphical installer yang menggunakan Calamares. Jadi proses instalasinya akan sama persis dengan yang bisa Anda lakukan kalau menggunakan Manjaro. Jadi untuk Anda yang pernah menggunakan Manjaro mungkin, kemudian ingin berganti logo dari M ke Arch karena gengsinya terasa agak berbeda kalau menggunakan Arch seperti itu, Anda bisa menginstalnya dengan sangat mudah di sini. Toh yang penting pakainya Arch Linux seperti itu. Jadi tahapannya ada welcome, location, pemilihan lokasi ini, kemudian pengaturan keyboard, partisi, pembuatan user, sudah hanya seperti itu saja, seperti layaknya membuat atau menginstal Manjaro Linux. Jadi paling yang perlu Anda perhatikan di sini install alongside atau replace partition, erase disk, dan sebagainya. Atau manual partition, dimana kalau di saya di sini sementara ada MX Linux yang sudah terinstall, ini bisa di delete, kemudian ext4 bisa di delete, lalu saya buat partisi baru. Di sini saya set misalnya MBR. Nah, misalnya 26.000 primary ext4 sebagai rootnya, kemudian lalu free space 2 GB ini saya buat sebagai Linux web. Minimal ada 2 partisi ini yang bisa kita buat untuk menginstal kebanyakan Linux secara umum. GPT group S kalau misalnya ada minta ini silahkan Anda tambahkan saja di sini untuk partisi yang GPT, tergantung jenis harddisk yang Anda gunakan. Jadi basically caranya seperti itu. Normalnya untuk harddisk biasa bisa memilih yang MBR, tapi untuk Anda yang GPT bisa menambahkan partisi baru tadi. Tinggal isi nama lengkap, login, password, dan semacamnya, tinggal install. Proses instalasinya karena secara package hanya 800-an, maka tidak akan terlalu
lama, hanya 10-15 menitan saja tergantung Anda menggunakan hard disk atau SSD. Ya seperti itu Arch Linux GUI, dan pertanyaannya adalah kenapa memilih menggunakan Arch Linux GUI bukannya Arch Linux Vanilla? Ya kalau saya pribadi ini lebih ke masalah belajar atau gengsi mungkin. Tentu ketika Anda ingin menginstal Arch Linux yang vanilla, yang dari teks, yang menginstalnya dengan cara teks seperti itu, ada beberapa keuntungan. Tentu Anda bisa lebih mendalami internalnya Linux, caranya seperti apa, tapi tentu saja itu membutuhkan waktu yang panjang, dan ya untuk saya pribadi menginstal yang seperti itu tidak telaten karena akan menghabiskan banyak waktu sebelum nantinya sistem setup untuk kebutuhan yang saya perlukan. Tapi ketika saya memang menyukai Arch Linux, kemudian saya membutuhkan sistem minimal yang bisa langsung jalan sebelum nantinya saya tambahkan aplikasi yang lain, maka Arch Linux GUI dengan versi Theme Edition semacam ini adalah yang saya butuhkan. Jadi ya gengsinya Arch Linux bisa dapat, kemudian secara fungsionalitas standar untuk harian bisa langsung diperoleh juga. Nah, baik, seperti itu saja review saya tentang Arch Linux GUI. Ya ini adalah Arch Linux dengan installer GUI dan dengan beberapa versi Theme Edition yang bisa Anda pilih untuk Anda yang memang benar-benar membutuhkan Arch Linux yang vanilla hanya dengan installer biasa saja. Anda bisa mendownload yang pure edition, Anda bisa mengcustom sesuai selera Anda. Anda yang tidak suka dengan paket bawaan seperti ini, bisa Anda pilih yang pure edition, kemudian silakan Anda bangun Linux yang Anda sukai sendiri. Begitu saja video saya, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.